Assalamualaikum, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan subscribe dan like juga kalau kalian suka. Semoga kalian selalu dilimpahkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja kita ke ceritanya. Kemala dan Raka telah menikah selama 5 tahun. Pernikahan mereka yang awalnya penuh cinta dan kebahagiaan mulai terasa hampa karena satu alasan ini: ketidakmampuan mereka untuk memiliki seorang anak. Selama bertahun-tahun, mereka berdua telah mencoba berbagai cara, mulai dari berkonsultasi dengan dokter hingga mengikuti terapi alternatif. Namun hasilnya selalu nihil. Dari hasil itu pun, di antara Raka dan Kemala pun tak ada yang dinyatakan mandul. Raka adalah suami penyayang, tetapi desakan dari ibunya membuatnya seringkali menyalahkan keadaan. Mungkin kita harus mencoba lagi konsultasi ke dokter lain, katanya suatu malam, memandang wajah Kemala yang terlihat murung. Kemala dan Raka sebetulnya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Namun Raka yang selalu didorong oleh keinginan ibunya membuat Raka pun kini sering meminta Kemala untuk segera hamil, yang membuat Kemala jadi semakin tertekan. Kemala tahu bahwa ucapan Raka itu didorong oleh tekanan dari ibunya, Bu Santi. Wanita tua itu tidak pernah benar-benar menerima Kemala sejak awal, dan kini alasan mandul menjadi senjata baru untuk mengkritiknya. Kemala hanya berusaha untuk kuat demi hubungannya dengan suami dan mertua. Kalau saja kamu bisa memberikan cucu, mungkin ibu tidak akan selalu menyalahkanku, ucap Raka dengan nada yang membuat hati Kemala remuk. Seperti ini juga bukan keinginanku, Mas. Kalau aku boleh minta, aku pun ingin punya anak, Mas. Kita kan sudah sama-sama periksa ke dokter. Kalau kita sehat, tidak ada yang mandul di antara kita. Kalau Allah belum berkehendak, sampai kapanpun kita tak akan punya anak, Mas. Itu yang perlu kamu pahami dulu. Jangan tekan aku terus dengan keinginan-keinginan yang belum bisa kita dapatkan, Mas. Kemala pergi keluar mencari ketenangan dan meninggalkan Raka yang tak percaya kalau Kemala sudah berani melawannya. Tetangga mereka bernama Dimas adalah pria yang sudah lama bercerai dengan istrinya. Usianya sedikit lebih tua dari Raka, tetapi dia memiliki pesona yang sulit diabaikan. Dimas sering membantu keluarga Raka dalam berbagai hal kecil, seperti memperbaiki keran bocor atau membawa belanjaan dari pasar. Melihat kebaikan Dimas, Kemala dan Dimas mulai sering berbicara. Awalnya percakapan mereka hanya tentang hal-hal biasa. Namun semakin lama hubungan mereka menjadi lebih dekat dan intim. Mereka sudah bertukar nomor handphone dan sering berkomunikasi, bertukar kabar, juga saling perhatian satu sama lain. Pada suatu malam, saat Raka sedang lembur di kantor, Dimas datang membawa makanan untuk Kemala. Mereka makan malam bersama, dan percakapan yang awalnya ringan berubah menjadi lebih dalam, membuat Kemala dan Dimas hanyut dalam heningnya malam. "Kamu wanita yang luar biasa, Kemala," ujar Dimas, menatapnya dengan penuh perhatian. Waktu sudah menunjukkan larut malam. Kemala yang sudah terlelap di pangkuan Dimas meletakkan Kemala ke bantal dan beranjak pergi sebelum Raka pulang. Dimas membereskan semua seperti semula agar tak ada kecurigaan nantinya. Malam itu menjadi awal dari hubungan terlarang mereka. Kemala sebenarnya tidak pernah ingin mengkhianati Raka.
Namun tekanan dari Bu Santi dan rasa putus asa karena tidak bisa memberikan anak membuat Kemala mengambil keputusan nekat ini. Dalam pikirannya, jika dia bisa hamil, maka semua masalah akan selesai. Dia bisa menyelamatkan pernikahannya dan mendapatkan kembali cinta serta kepercayaan Raka. Sebetulnya Dimas yang sudah lama menyimpan perasaan kepada Kemala tidak pernah menolak ketika Kemala mendekatinya. Hubungan mereka berlangsung diam-diam, selalu berhati-hati agar tidak diketahui oleh siapapun. Tak selalu Dimas yang mendatangi Kemala ke rumahnya. Sesekali Kemala juga mendatangi ke rumah Dimas. Juga mereka pernah janjian di luar. Beberapa bulan kemudian, Kemala akhirnya hamil. Kabar itu membawa kebahagiaan besar bagi Raka, yang langsung memeluk istrinya dengan penuh sukacita. Bahkan Bu Santi terlihat lebih ramah daripada biasanya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kecurigaan mulai muncul ketika tetangga mereka mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat Dimas sering mengunjungi rumah Raka saat Raka tidak ada di rumah. Begitu juga sebaliknya. Mereka juga melihat Kemala dan Dimas jalan bersama. Suatu hari Bu Santi mendengar kabar tersebut dan langsung menyampaikan hal itu kepada Raka. "Kamu harus memastikan bahwa anak itu benar-benar darah dagingmu," desak ibunya. Raka hanya tersenyum mendengar penuturan ibunya. "Gak mungkin lah, Bu. Kemala itu adalah wanita baik-baik. Mana mungkin dia akan melakukan hal seperti itu. Kalau Dimas memang sering membantu kami. Waktu itu juga dia bantu aku memperbaiki keran yang bocor. Aku kan gak bisa melakukan hal-hal seperti itu, Bu. Ya sudah, Ibu jaga kesehatan ya. Aku mau pulang dulu." Raka memang sering berkunjung ke rumah ibunya untuk sekedar melihat ibunya atau membelikan hal-hal yang dibutuhkan oleh ibunya. Karena ibunya yang sudah tinggal sendiri semenjak ayahnya meninggal. Awalnya Raka memang mengabaikan ucapan ibunya. Namun setelah beberapa kali memergoki, Kemala terlihat canggung saat Dimas ada di dekatnya. Dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Raka memutuskan untuk menanyakan hal yang disampaikan oleh ibunya kepada Kemala. Namun Kemala mengatakan kalau dia tak ada apa-apa dengan Dimas. Kemala yang mulai panik dengan pertanyaan Raka memutuskan untuk tidak bertemu Dimas dulu sementara waktu. Juga menyampaikan hal itu kepada Dimas. Dimas yang mengerti dengan posisinya hanya bisa menuruti permintaan Kemala. Raka yang tak sepenuhnya percaya dengan jawaban Kemala memutuskan untuk menyelidiki dengan caranya sendiri. Raka mendapati jawaban yang sesungguhnya. Saat Raka berangkat kerja, ia tak benar-benar berangkat bekerja, tapi Raka memantau dari kejauhan aktivitas istrinya. Hari pertama dan kedua, ia tak mendapati tanda-tanda yang dicarinya. Namun di hari yang ketiga, Raka menyaksikan dengan matanya sendiri. Ia melihat Kemala memasuki rumah Dimas. Raka menunggu sampai beberapa lama. Istrinya tak kunjung keluar dan akhirnya menyusul ke rumah Dimas dan mengetuk pintunya. Lama tak dibukakan, Raka memutuskan masuk melalui jendela. Raka tak menyangka dengan apa yang telah dilihatnya. Seketika hatinya hancur berkeping-keping. Raka menyadari dia telah dikhianati dan benar perkataan ibunya. Dengan amarah yang membara, Raka meninggalkan rumah Dimas. Raka melaju kencang dengan mobilnya.
Raka menenangkan diri setelah itu mengunjungi ibunya dan menceritakan kejadian yang sudah diketahuinya. Bu Santi yang mendengar hal itu langsung mendatangi Kemala. Raka yang sudah pasrah hanya bisa menuruti ibunya. Bu Santi duduk di samping Raka, menatap Kemala dengan tatapan penuh penghinaan dan sakit hati. Bu Santi yang sudah tak bisa menahan amarahnya langsung memaki-maki Kemala dan meminta Kemala untuk meninggalkan rumah. Kemala menangis dan berusaha menjelaskan alasannya. Aku hanya ingin kita punya anak, Raka. Aku tidak ingin kita terus dihina karena aku tidak bisa memberimu keturunan. Oh, jadi solusimu adalah berselingkuh? Suara Raka bergetar antara marah dan kecewa. Maafkan aku. Kemala hanya bisa menangis, tapi tak ada kata-kata yang bisa memperbaiki keadaan. Bu Santi yang sejak awal tidak menyukai Kemala langsung meminta Raka untuk menceraikannya. Wanita seperti ini tidak pantas jadi istrimu, katanya tegas. Raka akhirnya mengajukan gugatan cerai, meski hatinya masih mencintai Kemala. Pengkhianatan itu terlalu besar untuk dimaafkan. Kemala pindah dari rumah mereka dengan membawa pakaian dan perut buncitnya. Dimas meski sempat menawarkan untuk bertanggung jawab, ditolak oleh Kemala. Ini bukan hanya tentang kita, Dimas. Aku harus menjalani hidupku sendiri dan menebus kesalahanku. Aku sudah mengambil jalan yang salah untuk bisa memiliki anak. Dimas yang tidak ingin melihat Kemala pergi meninggalkannya terus berusaha meluluhkan hati Kemala untuk bersamanya, karena Kemala juga tengah mengandung anaknya. Kemala yang teguh dalam pendiriannya meminta Dimas untuk tak mendekatinya lagi. Setelah perceraian, Raka memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya. Sementara itu, Kemala memulai hidup baru sebagai seorang ibu tunggal, membawa luka dan penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Beberapa bulan lalu, Kemala telah melahirkan anaknya. Ia sangat bahagia sudah memiliki anak, dan anaknya lahir dengan keadaan sehat, walaupun tanpa kehadiran sang suami. Dalam kehidupan mereka yang terpisah, Raka dan Kemala sama-sama mencoba bangkit. Raka menemukan ketenangan dalam kesendirian, sementara Kemala menemukan kebahagiaan sederhana dalam merawat anaknya. Bayangan kesalahan masa lalu tetap menjadi pengingat bahwa cinta dan kepercayaan adalah pondasi yang rapuh, yang jika dihancurkan sulit untuk diperbaiki. 5 tahun setelah perceraian mereka, kehidupan Raka dan Kemala berjalan dengan arah yang sangat berbeda. Raka yang dulu selalu bekerja keras, kini lebih sering menyibukkan diri dengan hal-hal kecil di luar pekerjaan. Namun di balik ketenangannya ada perasaan kosong yang tidak bisa ia singkirkan. Kemala di sisi lain menghadapi dunia baru sebagai seorang ibu. Anak laki-lakinya bernama Arga adalah satu-satunya alasan ia tetap bertahan. Meskipun hidup serba sulit, Kemala berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun bayangan masa lalu terus menghantui mereka berdua. Kemala merasa bersalah setiap kali melihat wajah Arga. Terkadang ia menangis sendiri. Kala teringat apa yang sudah dilakukannya, ia merasa menyesal. Tak seharusnya ia melakukan hal bodoh itu hanya gara-gara desakan dari mertuanya. Sementara itu, Raka meskipun sudah mencoba melupakan Kemala, sering teringat pada senyum Kemala di masa-masa bahagia mereka. Raka juga menyadari kalau Kemala melakukan hal itu
juga karena selalu didesak oleh dirinya dan juga ibunya. Namun ia merasa perselingkuhan tetaplah perselingkuhan. Suatu sore saat Raka sedang berjalan di taman untuk menghilangkan penat, ia tanpa sengaja melihat Kemala duduk di bangku taman bersama Arga. Kemala sedang membaca buku, sementara Arga berlari-lari kecil di antara taman-taman. Raka tidak berniat mendekat, tetapi pandangannya tak bisa lepas dari Arga. Anak itu berusia sekitar 3 tahun dan memiliki senyum ceria yang mengingatkannya pada sesuatu yang pernah hilang. Arga tiba-tiba terjatuh dan tangisannya membuat Raka secara refleks mendekat. "Kamu baik-baik saja?" tanya Raka sambil membantu anak itu bangkit. Kemala terkejut melihat Raka, namun ia hanya tersenyum kecil. "Raka, ini sungguh kebetulan yang tak terduga," gumamnya di dalam hati. Meskipun tatapan mereka canggung, ada kehangatan yang muncul. Raka bahkan sempat bermain sebentar dengan Arga. Meski hatinya merasa ada yang beda saat melihat anak yang bukan darah dagingnya. Pertemuan itu menjadi awal dari serangkaian kebetulan. Raka mulai sering bertemu Kemala, baik di taman maupun di pasar. Namun suatu hari saat Raka sedang berjalan menuju sebuah kedai kopi, ia melihat Dimas bersama Kemala dan juga Arga. Dimas terlihat sangat akrab dengan anak itu, bahkan menggendongnya. Hal itu membuat hati Raka terasa sesak. Ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi rasa cemburu dan amarah mulai tumbuh lagi. Malam harinya Raka memutuskan untuk menghubungi Kemala. "Kita perlu bicara," katanya singkat pada Kemala. Kemala setuju untuk bertemu di sebuah kafe. Ketika mereka bertemu, Raka langsung bertanya, "Apa Dimas masih ada di dalam hidupmu?" Kemala yang heran dengan pertanyaan Raka hanya bisa menjawab dengan menggelengkan kepalanya. "Dimas hanya ingin bertanggung jawab pada Arga. Dia bukan bagian dari hidupku." Raka menghela napas, tetapi hatinya masih penuh keraguan. Kemala yang terheran-heran dengan pertanyaan Raka bertanya-tanya di dalam hatinya. Raka yang tak ingin Kemala berpikiran macam-macam mencoba mengalihkan pembicaraan. Dan tak lama setelah itu mereka pun pulang. Sementara itu Bu Santi tidak pernah benar-benar melupakan Kemala. Meskipun ia senang Kemala telah keluar dari hidup anaknya, ia tetap merasa was-was ketika mendengar dari tetangganya bahwa Raka sering terlihat bersama Kemala. Ia langsung mendatangi Raka. "Kamu tidak akan kembali kepadanya, kan? Wanita seperti itu tidak pantas untukmu," serunya dengan nada penuh amarah. Namun kali ini Raka tidak menuruti ibunya begitu saja. "Ibu, aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang aku lakukan," jawabnya tegas. Bu Santi terdiam, tetapi dalam hatinya ia merasa bahwa Kemala adalah ancaman yang harus ia singkirkan lagi. Beberapa bulan kemudian, sebuah rahasia baru muncul ke permukaan. Dimas yang merasa semakin dekat dengan Arga memutuskan untuk melakukan tes DNA secara diam-diam. Ia ingin memastikan bahwa anak itu benar-benar darah dagingnya. Namun hasil tes DNA itu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Arga bukanlah anak dari Dimas. Dimas merasa bingung dan marah. Ia langsung mendatangi Kemala untuk meminta penjelasan. "Kemala, aku tahu kita pernah bersama, tapi hasil tes ini menunjukkan bahwa aku bukan ayah Arga. Jadi siapa sebenarnya ayah anak ini?" Kemala pun terkejut dan bingung. Ia yakin bahwa Dimas adalah satu-satunya pria lain yang pernah bersamanya.
Namun setelah mengingat kembali kejadian-kejadian di masa lalu, ia mulai curiga bahwa ada kemungkinan lain yang tak pernah ia pikirkan. Kemala memutuskan untuk melakukan tes DNA antara Arga dan Raka. Tanpa sepengetahuan Raka, Kemala mengambil sehelai rambut Raka yang rontok saat bermain-main dengan Arga. Hasilnya mengungkapkan kebenaran yang mencengangkan. Raka adalah ayah biologis Arga. Kemala teringat kembali bahwa beberapa minggu sebelum ia bersama Dimas, ia dan Raka sempat melakukan perjalanan keluar kota, di mana mereka bersama sebagai suami istri. Namun karena ia begitu terobsesi dengan gagasan bahwa dirinya mandul, ia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa kehamilannya adalah hasil dari hubungannya dengan Raka. Dengan penuh keberanian, Kemala memutuskan untuk menemui Raka dan menceritakan semuanya. "Raka, aku tahu ini sulit dipercaya, tapi kamu harus percaya dengan bukti yang sudah kubawa ini. Arga adalah anakmu. Aku baru saja mendapat hasil tes DNA." Raka terkejut, bahkan nyaris tidak bisa berkata-kata. "Bagaimana bisa?" "Kemala, jangan karena kita sudah dekat kembali, kamu bisa seenaknya mengarang cerita." "Tidak mas, kamu harus dengarkan aku dulu. Jadi, aku telah salah. Aku terlalu takut dan tertekan waktu itu. Sampai-sampai aku tidak pernah berpikir kemungkinan ini ada," jawab Kemala dengan air mata mengalir di pipinya. Kabar itu mengubah segalanya. Raka kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia ingin kembali bersama Kemala demi Arga. Namun, di sisi lain, bayangan pengkhianatan Kemala masih menghantuinya. Sementara itu, Bu Santi kembali mencoba memengaruhi keputusan Raka. "Kamu tidak perlu kembali padanya. Hanya karena anak itu. Kita bisa mengurusnya sendiri," katanya dengan tegas. Namun Raka tahu bahwa keputusan ini harus ia buat sendiri. Setelah berminggu-minggu berpikir, Raka akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua kepada Kemala. Bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi Arga. "Kita harus mulai dari awal, Kemala. Aku akan mencoba memaafkanmu, tapi itu tidak akan mudah," katanya. Kemala yang mendengar penuturan Raka merasa hatinya senang dan menerima keputusan itu dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan kesempatan kedua. Kemala dan Raka mulai hidup baru bersama Arga dengan segala luka dan kesalahan masa lalu, sebagai pengingat bahwa cinta membutuhkan usaha, pengorbanan, dan juga kejujuran. Sementara itu, Dimas mundur dari kehidupan mereka, menyadari bahwa kebahagiaan Arga lebih penting daripada ambisinya sendiri. Bu Santi meskipun awalnya tidak setuju, perlahan-lahan menerima keputusan anaknya. Waktu menyembuhkan luka, dan keluarga kecil itu akhirnya menemukan kembali kebahagiaan yang pernah hilang.